Omong kosong. Yusuf Mansur omong kosong, sudah jelas-jelas dia katakan, nggak usah ke pengadilan, ke rumah saya saja, saya ganti kok. Nah, sudah menang di pengadilan gitu loh. Kurang kuat apa putusan hakim, teman-teman? Kurang kuat apa putusan hakim sampai seorang Yusuf Mansur masih mau mengajukan banding, padahal aset dia banyak. Sudahlah, punya aset tanah, punya warung stick and stick, penghasilan dia di warung stick and stick tidak main-main. Makanya saya katakan boykot warung stick and stick sebagai bentuk perlawanan kita terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Berita terupdate kali ini mengenai perkembangan kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur untuk investasi batubara, teman-teman. Ini adalah kasus kedua yang kemudian masuk di meja hijau, yang kemudian alhamdulillah dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa sebagai pengacara dan Ibu Ili Siti Rohmah sebagai pihak penggugat, yang mana kemudian pengadilan menjatuhkan vonis wan prestasi dengan kewajiban terhadap penggugat untuk membayar tanggung renteng sejumlah 4.075 juta. Dan seperti prediksi saya, teman-teman, lagi-lagi pihak Yusuf Mansur dan kawan-kawannya ini melakukan banding di pengadilan negeri tinggi, di pengadilan tinggi, teman-teman. Nah, sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur ini adalah omong kosong belaka. Dia mengatakan bahwa nggak usah pengadilan, ke rumah saya saja, nanti saya langsung bayar kok. Kenyataannya, teman-teman, ini untuk yang kedua kalinya Yusuf Mansur mengajukan banding. Dimana katanya tadi, ke rumah saya saja, nggak usah ke pengadilan, nanti saya ganti duitnya. Kenyataannya, penggugat sudah menang di pengadilan saja, mereka masih ngajuin banding, teman-teman. Memang ini hak mereka, seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu, memang ini hak mereka untuk mengajukan banding. Tapi pernyataan Yusuf Mansur yang katanya gampang menggantinya, nanti gampang, nanti saya ganti. Ini berarti omong kosong dan omong besar, teman-teman. Bualan besar. Artinya saya mau katakan ke teman-teman bahwa orang ini memang tidak bisa dipegang kata-katanya. Tidak bisa. Pembohong. Kenapa saya katakan pembohong? Ya sudah jelas-jelas dia katakan secara resmi. Dia katakan sendiri di video detik bahwa nggak usah ke pengadilan, ke rumah saya aja, nanti saya ganti. Tapi kenyataannya orang sudah jelas-jelas menang di pengadilan, bukannya dia bayar kewajibannya, tapi masih tidak terima, masih ngajuin banding. Sekali lagi saya katakan itu hak dia. Tapi Yusuf Mansur sudah terlanjur mengatakan itu. Padahal, seperti yang kita ketahui, Yusuf Mansur ini punya banyak aset, teman-teman. Punya banyak sekali aset. Ini seperti yang akan dibahas oleh Pak Darso Arif, bahwa dia punya aset berupa tanah yang ini katanya sudah dijual, yang mana ini sebenarnya tidak sebanding dengan kemenangan Ibu Ili Siti Rohmah, teman-teman, yang hanya 4.075 juta. Kenapa 4 miliar? Saya katakan hanya karena ini menyangkut Yusuf Mansur. Bagi Yusuf Mansur uang tersebut kecil. Bayangkan, teman-teman, Yusuf Mansur itu punya aset atau punya bisnis bernama warung stick and stick. Itu dia katakan sendiri, dan ini sudah berulang kali saya katakan di konten saya. Bayangkan, teman-teman, warung stick and stick itu, ini dikatakan oleh Yusuf Mansur sendiri, pajaknya per hari 200 juta. Per hari 200 juta, teman-teman. Artinya dari pajak 200 juta per hari itu bisa kita kalkulasikan total pendapatan dari warung stick and stick ini per bulan atau bahkan per tahun, bisa kita kalkulasikan, teman-teman. Bisa kita perkirakan pajaknya saya 200 juta, bagaimana omsetnya. Hitungan kasar kan pajak 10% dari penghasilan. Artinya 200 juta per hari itu hanya 10% dari penghasilan, bisa dihitung kan? Dan ini dikatakan beberapa waktu yang lalu. Kan semakin hari Bebek Selamat dan warung stick and stick ini terus meningkat, teman-teman. Itulah mengapa saya terus menyuarakan boykot warung stick and stick, karena tidak ada gunanya Yusuf Mansur berbicara tentang warung stick and stick segala macam kalau hanya mengganti duit para korban saja tidak dia lakukan. Tidak dilakukan, teman-teman. Tidak ada itikat baik untuk kemudian bertanggung jawab sampai detik ini, teman-teman. Makanya kenapa kemudian saya suarakan boykot warung stick and stick itu tidak sembarangan, teman-teman. Ada alasan yang sangat mendasar bagi saya, bahwa salah satu cara kita melawan atau mengkritisi Yusuf Mansur adalah dengan memboykot segala bisnis-bisnis dia, teman-teman. Apalagi tidak mungkin kita membiarkan orang ini kemudian berleha-leha dengan bisnisnya, sementara ada tanggung jawab yang tidak dia selesaikan. Mari kita simak pernyataan dari Pak Darso dan juga video penelusuran dari Pak Darso mengenai aset Yusuf Mansur selain warung stick and stick ini, teman-teman. Baiklah, Bapak-Bapak, Ibu saudara, ikuti saja perbincangan saya dengan masyarakat sekitar tanah yang diduga milik Yusuf Mansur itu, dan pembicaraan saya dengan perangkat desa Cadas Ngampar,
Kecamatan Sukaraja, Bogor. Semoga video saya ini bermanfaat dan saya silahkan untuk di-share sebanyak mungkin. Sampai bertemu pada video yang akan datang, masih terkait dengan Yusuf Mansur dan hal-hal lain yang menyangkut dengan dirinya. Terima kasih telah memperhatikan video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanahnya Yusuf Mansur yang mana, Pak? Hah? Tanahnya Ustadz Yusuf Mansur itu. Oh, yang di atas itu, yang di bawah itu. Yang ada, Situ. ya yang ada jembatan kayak yang ke sana tuh. Yang ada pelang Adikarya itu. Oh iya iya. Oh, itu tadi di situ. Iya. Dulu mah itu, tapi sekarang itu pelangnya lain. Tapi Dulunya tanah ada pelang nama dia. enggak sih, belum ada pelang. Cuma kata-kata doang itu. Kata-kata doang. Kata-kata orang minta mau Ustaz Mansur itu, tapi yang punyanya nggak tahu gitu. Kata-kata orang aja. Iya. Itu desa apa tuh, Pak? Desa situ. Itu Teres Ngampar tuh. Dari Sengampar ya? Iya. Kantor desanya di mana, Pak? Hah? Kantor desanya. Kalau di sana, Teres Ngampar tuh. Keluar lagi? Iya, masuk keluar ke sana. Keluar tol dulu? Iya. Enggak, jangan masuk tol ke sana. Oh. Yang aja ke bawah tuh atas, Iya. yang ada perumahan masuk ke sana. Jadi Iya. yang Bapak tahu itu kata orang itu tanah Yusuf Mansur itu. Iya dulu mah gitu, bilangnya gitu orang-orang gitu yang itu. Ya, sebenarnya teman-teman, aset Yusuf Mansur ini bukan hanya stick and stick. Hanya yang saya sorot itu stick and stick, karena itu berapa kali disindir oleh Yusuf Mansur, disinggung oleh Yusuf Mansur. Seperti yang sementara kita simak bersama ini adalah sebuah tanah yang diduga kuat itu milik Yusuf Mansur, seperti kesaksian oleh warga ini. Artinya kan memang Yusuf Mansur ini harusnya sangat mampu sekali bertanggung jawab, teman-teman. Sangat mampu sekali bertanggung jawab untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah ini. Bahkan seperti yang sering saya katakan bahwa seandainya Yusuf Mansur ini orang baik dan punya etikat baik untuk bertanggung jawab, tidak perlulah orang-orang ini capek-capek ke pengadilan, teman-teman. Tidak perlu. Harusnya Yusuf Mansur ini mengumpulkan mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban di mana orang-orang ini menganggapnya dia sebagai itu tokoh panutan gitu loh. Kenapa dia tidak kumpulkan orang-orang ini lalu kemudian dikembalikan uangnya satu persatu, kan selesai masalah. Tidak perlu ribet-ribet seperti ini gitu. Selesai masalah, teman-teman. Bayangkan orang ini bilang punya tanah di situ. Artinya kan memang asetnya banyak, teman-teman. Hartanya banyak dan sangat mampu sekali untuk menyelesaikan masalah ini tanpa perlu ke meja hijau. Nah, mirisnya teman-teman, sudahlah sampai ke meja hijau, sudahlah dimenangkan oleh pihak penggugat, masih tidak terima, masih ngajuin banding, yang kita tidak tahu apa yang main di belakang sana itu kita tidak paham. Kok bisa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pak Zaini Mustafa menang, kok begitu naik ke pengadilan tinggi tiba-tiba kalah dengan alasan yang sangat tidak mendasar bagi saya. Silakan teman-teman simak video-video kami, konten-konten kami sebelumnya. Mengapa kemudian sampai Pak Zaini Mustafa kalah di tingkat banding? Itu sangat aneh. Aneh, alasan keputusan tersebut itu sangat aneh bagi saya. Belum lagi ini, Ibu Lilis Rahmawati sudah menang di Pengadilan Negeri Bogor, terbukti wan prestasi, dan harus wajib membayar 4 miliar 75 juta, tapi mereka masih ngajuin banding. Artinya orang-orang ini mau mengambil haknya saja sebegitu susahnya gitu. Lalu di mana kita bisa percaya orang seperti Yusuf Mansur ini ketika nanti berbicara tentang saling berbagi, memberi, tolong-menolong, katanya lagi dia nolkan omset warung stick and stick untuk membantu apalah itu. Bagaimana ceritanya? Orang yang wajib-wajib saja tidak dilakuin, teman-teman. Kan ini satu keanehan yang nyata, dan bagi saya sekali lagi saya katakan omong kosong. Omong kosong. Yusuf Mansur omong kosong, sudah jelas-jelas dia katakan, "Nggak usah ke pengadilan, ke rumah saya saja. Saya ganti kok." Nah, sudah menang di pengadilan gitu loh. Kurang kuat apa putusan hakim, teman-teman? Kurang kuat apa putusan hakim sampai seorang Yusuf Mansur masih mau mengajukan banding, padahal aset dia banyak. Sudahlah punya aset tanah, punya warung stick and stick, penghasilan dia di warung stick and stick tidak main-main. Makanya saya katakan boykot warung stick and stick sebagai bentuk perlawanan kita terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, teman-teman. Mari kita lanjutkan. Punya Ustadz Mansur gitu kacanya gitu. Tapi sekarang kan dulu yang ngebangun lain, yang itu sekarang minta ada pelang itu, kalau saya sih ada pelang itu. Berarti itu yang miliknya sekarang gitu. Iya, iya. Oke. Cara Sengampar ya? Iya. Nama desanya ya? Iya. Oke. Iya. Situ ya, Pak ya? Ya ya. Di Sentul, di sebelah kanan saya itu pesantren Azikra. Masih berapa meter lagi ke Azikra, Pak? Sekitar dari sini 400 meter lah ke pesantren Azikra. Keluar pintu tol, terus kita belok kanan. Kanan ya, Pak. Saya bertemu dengan Pak Zarkasi, tokoh masyarakat sini yang tahu, dan Pak Iwan, juga tokoh masyarakat sini yang tahu seluk-beluk tanah di sini, termasuk
Pak Jarkasi dan Pak Iwan tahu kepemilikan tanah Yusuf Mansur di lokasi ini. Yang sekarang ini sudah ada pelang nama. Tanah ini milik PT Adi Komuter Properti. Ini kira-kira Adikarya mau bangun apa nih ya? Kalau perusahaan ini perusahaan apartemen. Iya, memang dulu saya dengar gitu ya di sini tuh. Kalau lihat saya master plan-nya itu gedung, kalau nggak 3 gedung gitu ya, towernya itu temu sama masjid ya, di situ itu ya di situ gitu. Bapak lihat master plan-nya di mana? Di kelurahan. Di kelurahan. Saya lihat waktu itu. Ini sebelum Adikarya nih tanah siapa nih, Pak? Kalau dulu mah tanahnya dari PT Santika dialihkan ke Cigede. Santika. Iya, dulu awal pembebasan Santika. Santika. Iya, PT Santika. Semua 2 desa. Cuman dialihkan ke PT Cigede. Gede. Nah, yang apa komisarisnya Bu Maria itu yang ada di plaza itu. Baru sekarang ke Adikarya. Apa? Memang kemungkinan nanti Bu Maria itu sama siapa dijualnya gitu. Memang dulu mah di sini kan ada kantor marketingnya segala macam, ini kan udah dibongkar. Iya ya, bekas-bekasan. Pernah lihat juga ada panduk itu tanahnya itu masuk katanya. Tuh, Pernah. memang katanya saya juga apa sih? Ini baru dengar, saya nggak tahu ya. Baru dengar memang katanya sih punya apa yang mau bangun tapi Yusuf Mansur katanya. Nah, sejak ketahuan apa sih rame di TV, nggak tahu lah saya betul, aku salah ngomong. Iya ya. Kalau Akhirnya rame-rame di TV itu. akhirnya ya itulah seperti kayak gini udah. Kalau dulunya ini cerita aja ya. Dulu nih, saya tim sama Pak Jarkasi nih di Santika nih, yang lebih tahu ya. Dulu nih waktu pembebasan. Ya, Pak Jarkasi sama saya di tim lapangan ya, tim lapangan. Nah, setelah gitu kemungkinan antar Santika itu kerjasama atau bagaimana ya Pak Jarkasi ya dialihkan ke PT Cigede. 2 desa Cibambuan sama Seberang. Tuh. Nah, sampai sekarang pun kalau nggak salah masih bagian PT Cigede ya. Yang belum dibangunnya ke sono. Nah, terus yang sini yang PT Cigede sekarang sudah dialihkan ke PT Ron. PT Kron, PT CSS namanya ya. Iya. Itu yang di Cipambuan gitu. Yang ini kan di Cipambuan ke sono. Iya. Jadi mulai depan sini ke sono itu Cipambuan. Itu jadi sekarang itu udah limpahkan. Nah, setahu saya dulu kalau yang ini masuk yang punya Yusuf Mansur itu masuknya ke Desa Cadas Ngampar. Tanah yang punya Yusuf Mansur itu masuk ke Desa Cadas Ngampar. Cadas Ngampar, kecamatannya Sukaraja. Ya, karena ya. ini kan Kali Cekias perbatasan ini. Iya. Nah, punya Yusuf Mansur itu berapa hektar itu, Pak? Katanya sih baru ini nggak tahu sih, dengar kurang lebih. Kalau itu mah hektar ya saya doakan ya. perbatasannya dari Kali Cikas ini sampai perbatasan dengan Megapolitan itu ada kali kecil kan, Ya. bukan Megapolitan. Ya. Itu jelas mah 5 hektar. 5 hektar. Punya Yusuf Mansur itu. Kurang tahu. Ya, pokoknya mau Yusuf Mansur gitu. Soalnya setahu saya dengar dari orang PT gitu. Ya. Yang tahu saya masih Mansur cuma ini doang. Yang punya Yusuf Mansur. Sama ini ya berapa kurang 2 hektar ini. 2 hektar ya. Yang di kayak pulau. Kalau itu saya dan kemana dulu Pak. Ya. Kalau Seberang sana mah Ya. karena itu Megapolitan mau dibangun, katanya sih ini ditarik sama Megapolitan yang 5 hektar Ya. dikasih Santika katanya 10 hektar. Ya, islah dulu. Islah. Jadi mah udah jelas kayaknya udah tanah Megapolitan. Jadi nanti Megapolitan kan kalau dibangun jalannya ke sini. Iya. Nggak mungkin Megapolitan, apalagi orang-orang elit Pak, harus jalan ke pasar Ciluar. Betul. Nggak mungkin. Nah, Kan itu bagi tanahnya Yusuf Mansur itu sekarang jadi milik Megapolitan. kurang tahu. Sama yang Ya, kalau iya masalah tanah betul kurang tahu punya siapa dulu yang bangun cuma Yusuf Mansur. Kalau itu mah dengar mah yang itu Pak, udah islah sama itu 1 banding 2 dari PT Santika 1 meter ini 5 hektar, Ya. dari Megapolitan 10 hektar. Ini Pak. Ya. Ya. Kan tadi ini SK-nya Santika Suryalanda. Santika ya. Suryalanda. Kalau nggak salah 180 hektar. Ya. Dua desa. 2 desa 2 kecamatan. Selama udah ya. Ya. Nah, karena udah dioper alih bukan dioper alih, kerjasama sama Cigede. Setelah kerjasama sama Cigede, ya Yusuf Mansur barangkali beli dari Cigede. Karena mah Santika mah
tergantung dari gua keuntungan aja gitu. Jadi duluan Cikede baru datang Yusuf Mansur ya. Jadi Iya. mungkin Yusuf Mansur belinya dari Gede, itu bisa juga seperti itu. Iya. Bapak pernah ketemu Yusuf Mansur sini, Pak? Kalau dulu mah masih Arifin lama, udah beberapa kali. Di sini dia. Atau urusan tanah gitu, Pak? Nggak tahu di buat urusan. Oh iya. Nah, saya pernah lihat tuh, pernah datang ke Azikra terus ada spanduk tanah ini milik Yusuf Mansur dijual gitu. Iya. Nah, makanya sekarang diambil dibeli oleh Adikarya. Ya, saya dengan Pak Nindin ya Pak. Didin. Pak siapa? Didin. Pak Didin sekretaris desa Cades apa? Cades Ngampar. Pak, jadi saya mau konfirmasi saja Pak. Tanah Adikarya itu kalau dari perusahaan ini perusahaan yang suka itu biasa membangun properti apartemen di mana-mana. Nah, dari pemerintah desa mau konfirmasi apa sesungguhnya yang mau dibangun oleh Adikarya di situ. Jadi informasi pertama ya Pak, Ya. pertama itu dia akan membangun apartemen. Ya, Nah, dari persyaratan dari awal pun sudah saya lemparkan, baik saya sama Pak Kades sudah menyampaikan bahwa harus ada izin lingkungan semua. Udah tuh ditempuh, tahu lah panas ya juga ya, izin lingkungan. Nah, status tanahnya itu kalau nggak salah dengar informasi, kalau menurut informasi itu punya Ustadz Mansur itu. Ustadz Yusuf Mansur. Ya, kerjasama lah. Kerjasama ya. Kontrak. Itu kan mau dibangun apartemen. Apartemen ya. Apartemen yang Adikarya itu. Nah, kantornya kan juga di situ di Tadulungu. Iya, memang sebelah kiri kantornya. Iya. Adikarya itu memang biasa membangun apartemen termasuk yang disentuh di LRT itu. Nah, sekarang juga lagi berjalan di Pasir Raja. Iya. Berapa hektar itu Pak tanah? Nah, kalau hektar mah mungkin kalau hektar nggak nyampe hektaran. Oh, Ini ribuan meter. kalau nggak salah tadi ambil SPPT-nya sama beliau. Jadi hampir 1000 kan lokasinya apartemen pun ke atas Iya. Itu sempat tersendat Pak, nggak diterusin itu teh. Iya. Barang-barang itu udah pada datang, Masuk, barang-barang yang berat juga pada Oh, datang. mungkin karena tersendat COVID itu ya Pak. Katanya ulang kali yang ininya. Oh. Orang. Jadi yang punya tanah itu Yusuf Mansur, kemudian Adikarya akan bangun apartemen. Jadi mau bangun oleh Adikarya, Iya. hasil kerjasama mungkin dengan Ustadz untuk pembangunan apartemen. Iya. Tapi sekarang itu nggak ada informasi lagi. Itu mungkin Pemda Kabupaten yang lebih tahu jelas itu Pak. Ya betul, pasti Pemda. Yang mau saya tanya itu Yusuf Mansur punya tanah sih sejak kapan Pak yang Bapak tahu Pak? Kalau masalah taulan kitanya kan dia kemudian langsung lewat ke PT Pak. Oh, PT. Ke PT Cikede. Jadi yang punya tanah itu Cikede dulu. Iya, Cikede, Santika namanya itu juga. Oh, iya. Santika masih Cikede itu juga. Oh ya. Jadi masalah pembelian Ustadz Mansur, saya juga dari desa tahunya ada informasi bahwa tanah Ustadz Mansur akan dibangun untuk apartemen. Berarti kerjasama. Iya. Ada informasi lagi ke saya. Betul. Emang Santika itu tanahnya Azikra segala macam. Di sini, kalau di lokasi sini hampir 50 hektar. 50 hektar betul. Sampai sini, rest Sampai area sini yang sini. punya Santika semua tuh Pak. Iya, Santika semua. Dan Yusuf Mansur beli ke dia itu. Nah, itu dari awal pertama pembebasan pertama Pak ya. Iya. Juga sempat konflik Pak, itu masa apartemen itu yang satu kan ada yang menipu konsumen, yang konsumennya pada ditipu beli apartemen lah, udah panjar ternyata enggak konflik ada, antara Santika dengan Adikarya tahu? Ya, Santika dengan Adikarya. Itu yang tahu Santika sama Adikarya ya. Nah, pihak Adikarya juga kalau misalkan ke pihak Mansur ya mungkin lewat Cikede ya. Karena nggak ada ke desa, kalau ke desa yang terhadap Iya. Berarti duluan apa? Santika ya, Santika. Baru Yusuf Mansur masuk gitu ya. Kan kalau Santika itu sejak 1993 mulai. Iya. Pembebasan di wilayah itu. Pak Didi pernah ketemu Yusuf Mansur di lokasi atau pernah Belum kesini? pernah. Belum pernah ya. Karena dia kan cuma yang tahu dia tanahnya doang. Betul. Kalau sama Adikarya paling sama pekerja-pekerjanya saya ketemu. Iya. Saya kasih SPPT. Iya.
Iya, iya, iya. Jadi Belum kalau tahu kapan mau dibangun apartemen itu, Pak. sampai sekarang aja macet Macet semenjak ya? COVID. Semenjak COVID Iya, macet, nggak ada keterusan, nggak ada kabar gimana dibangun lagi. Iya, iya, iya. Jadi punya Yusuf Mansur ya hanya di situ aja dari karya itu ya, Pak. Iya, dia juga kalau nggak salah Ustadz Mansur juga kalau nggak salah pesan buat pesantren juga, tapi kan nggak ada kelanjutan. Awalnya, Hmm. awalnya mau bangun pesantren. Iya. Dekat-dekat sama Zikra gitu ya. Iya. Tahun berapa tuh Pak yang Pak Didin tahu rencana mau bangun pesantren Yusuf Mansur itu, Pak? Sekitar tahun, kalau nggak salah tahun 2017-an ya. 2017-an. Berarti punya tanah dia tuh memang sudah sejak itu ya, Pak? Iya, udah Lumayan. udah pinggir jalan sih, pinggir belakang. Udah ketol lah, Iya, iya. dekat itu. Pernah juga saya waktu itu main ke Azikra, waktu itu Arifin masih ada. Itu pernah baca spanduk dijual gitu. Tanah Yusuf Mansur gitu. Oh itu deh. Kalau Iya, nggak, nggak masalah. Iya. Oke, Pak. Sampai sekarang itu memang status tanahnya Nggak ada kabar. Nggak ada kabar ya. Nggak ada kabar. Maupun pihak desa nggak ada. Pak Didin ngomong-ngomong udah dari sektor seberapa lama, Pak? 10 tahun. 10 tahun. Kalau saya kan tugas dari kecamatan. Oh, tuh kecamatan. Kalau saya tetap pegawai kecamatan. Iya. Dapat tugas dari bupati Untuk dari sekdes ini. Iya. Kalau sekdes kan udah PNS ya, Pak? Iya. Oke. Ini sebenarnya hanya itu aja yang kami minta keterangan dari Pak, bahwa itu benar mau akan dibangun. Iya. Apartemen. Tapi nggak ada kabarnya lagi. Iya. Dan tanah itu tanah kerjasama Adikarya dengan Yusuf Kalau Mansur. nggak salah bosnya yang orang Bali itu udah meninggal. Bos Adikarya Iya. Yang mau dibangun. mau bangun apartemen itu. Kayaknya nggak ada kelanjutannya lagi. Iya. Sama bupati juga udah dekat. Sama bupati juga udah saling Iya. informasi lah. Iya. Izin foto dengan Pak Didin lagi. Ya, Mau saya di kantor desa. Apapun itu bagi saya, intinya Yusuf Mansur ini masih sangat kaya raya, punya aset di mana-mana. Contohnya ini, walaupun masih kemungkinan besar dan diduga kuat teman-teman, karena penurutan warga ini banyak yang mengatakan bahwa itu lahan milik Yusuf Mansur yang mana mungkin sudah berpindah tangan, dan seperti apa yang dikatakan oleh bapak satunya bahwa kok setelah viral-viral video diputar di mana-mana lalu kemudian tiba-tiba tanah itu berpindah tangan. Dugaan saya mungkin setelah Yusuf Mansur ini viral di mana-mana, tanah itu kemudian karena takut kemudian disoroti seperti hari ini, buru-buru dipindah tangankan, artinya dijual teman-teman. Tapi kan secara jelas Yusuf Mansur mengatakan di channel TV One bahwa dia punya aset warung Stick and Stick. Dia bergabung di warung Stick and Stick 2010. Artinya yang paling jelas menurut saya aset Yusuf Mansur itu adalah warung Stick and Stick. Walaupun ini ada tanah, dan sebenarnya dugaan kuat saya Yusuf Mansur ini masih punya banyak aset di mana-mana. Masih sangat mampu untuk kemudian bertanggung jawab mengembalikan hak-hak para korban ini teman-teman. Tapi kenyataannya orang ini sangat pelit teman-teman. Sangat pelit, dan bagi saya ini satu kezaliman yang nyata gitu. Bahkan ada komentar netizen itu mengatakan bahwa inilah pelecehan agama yang nyata gitu. Bagaimana tidak orang kemudian karena percaya dengan nama dia sebagai Ustadz Yusuf Mansur, hingga kemudian berani berinvestasi dengan angka nilai yang fantastis bahkan di luar kemampuan mereka gitu. Ada yang sampai menjual rumah, ada yang kemudian sampai menguras tabungannya untuk berinvestasi karena percaya bahwa orang ini sangat amanah. Yang mana kemudian kenyataan yang terjadi, fakta di lapangan yang terjadi berbanding terbalik dengan apa yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur, bahwa akan untung inilah, untung itulah, segala macam. Kenyataannya ini bodong semua teman-teman. Kenyataannya ini kemudian mangkrak semua teman-teman. Bukan main, ada investasi batu bara, Hotel City, Umroh Merdeka, tabung tanah, Moya Fidi, Paitren. Ini semua mangkrak. Bagaimana bisa kita berpikir kalau ini semuanya mangkrak lalu kita masih berpikir positif teman-teman? Bagaimana bisa? Ini kan satu hal yang sangat konyol sekali. Bagaimana tidak ada orang membuat berbagai model bisnis investasi dan semuanya itu mangkrak. Tapi di sisi lain, dia sukses dengan warung Stick and Stick-nya teman-teman. Ini satu kejanggalan dan satu kekonyolan bagi saya. Maka terakhir saya katakan bahwa terus untuk kemudian kita suarakan boykot warung Stick and Stick sebagai bentuk perlawanan kita terhadap Yusuf Mansur yang sampai hari ini tidak ada etikat baik untuk bertanggung jawab. Saltal Walid, see you on the next videos.